Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya. Si Joman kemarin sudah menarik dukungan terhadap Ganjar. Hari ini ya mendukung Pak Prabowo. Apa tanggapan Pak Prabowo? Ini Prabowo akan bertemu pentolan Jokowi mania hari ini bahas dukungan capres. Benarkah seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan besar begitu kan? Kenapa kok Pak Prabowo akan bertemu dengan pentolan Jokowi mania? Sedangkan ya Amin Rais sudah 3 bulan ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo, belum ada tanggapan apa-apa. Ada apa begitu? Jangan-jangan Partai Umat ya kurang banyak masanya atau kader-kadernya. Wajarlah, itu adalah partai baru begitu kan. Tetapi melihat situasi hari ini, relawan itu ya Pak Prabowo itu juga butuh relawan begitu kan. Apalagi ya si Joman ini sudah bergabung dan mendukung Pak Prabowo begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak pedas begitu kan, kritikan-kritikannya seperti ini. Ini yang awalnya bergabung ini, relawan Joman menyatakan dukungan kepada Prabowo maju sebagai capres di 2024. Nah, dan sekarang akankah dia akan bertemu, katanya begitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan jadinya woman. Kau kan udah gagal berkali-kali, kadang mustahil itu harus diakui demi kesehatan. Ya, memang kalau memang gagal lagi Pak Prabowo berarti 4 kali begitu kan. Merapat ke Nasdem ditolak. Kemarin ada pertemuan dengan Nasdem, katanya nggak tahu sih apa yang dibahas. Jangan-jangan dia mendukung Anies Baswedan atau tidak. Tetapi kami memberikan statement bahwa akan mendukung Anies Baswedan. Tahu-taunya ya sekarang mendukung Pak Prabowo begitu. Sayang, Prabowo bagi pendukung dia di 2019 adalah orang yang mengkhianati suara pemilih. Mari kita bahas nanti begitu. Copot kaos yang kemarin sekarang dipakai lagi, cuma gambarnya diganti. Kenapa Prabowo lagi sih ini? Jangan pernah gantungkan niat ya bangun bangsa kepada oportunis seperti Ebenezer ini. Ya pada akhirnya secara demokratis sah-sah aja. Mau mau mendukung siapa begitu kan, sah-sah aja sebenarnya dalam politik kita begitu. Tetapi perlu diingat, catatan demokrasi kita, rekam jejak itu pasti ada. Kalau loncat sana, loncat sini kan rekam jejaknya ada begitu kan. Kalau hanya kepentingan-kepentingan dan finansial yang diinginkan, ya wallahu a'lam, tentu ya ini sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi kita begitu. Nilai-nilai demokrasi kita mengajarkan bahwa kita harus konsisten, siapa yang harus kita dukung begitu kan. Kalau banyak masanya lalu kemudian pindah sana sini, bukan begitu kan. Walaupun di Gerindra nanti ada Abu Janda, ada Ferdinand dan sebagainya begitu kan. Akankah ini yang menjadi ketua adalah Pak Fadlizon? Lantas bagaimana dengan cebong dengan kadrun? Akankah berakhir dengan di tangan Prabowo? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Dulu Pak Prabowo disebut sebagai kadrun ya, Pak Fadlizon juga disebut sebagai kadrun. Dan sekarang apakah Abu Janda sudah masuk dalam kategori kadrun? Ya karena memang Anies Baswedan sudah beda lagi begitu kan, beda pilihan begitu kan. Ya inilah pada hakikatnya, akankah antara cebong dan kadrun ini berakhir begitu? Ya saya tidak tahu begitu. Sampai kapanpun saya rasa banyak yang menunjukkan ini. Jangan-jangan para buzzer sudah merapat kepada Pak Prabowo. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi ya komentar-komentar netizen wah sangat pedas sekali di sini begitu kan. Kenapa kok sudah 3 kali kalah, 4 kali mau calon lagi? Ingat umur ini, kemungkinan gak akan laku ini manusia-manusia ini. Moduslah receh ini, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik juga ternyata ya. Ini Prabowo akan bertemu pentolan Jokowi mania hari ini bahas dukungan capres. Benarkah seperti itu? Ini dikutip dari fifa.co.id ya, tanggal 16 Februari 2023. FIFA Politik yang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Dari informasi yang beredar, pertemuan itu akan dilakukan pada Kamis siang. Selain bertemu dengan Jokowi, Prabowo rencana juga akan bertemu dengan Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer. Pertemuan dengan Noel ini akan dilakukan pada hari Kamis 16 Februari 2003 di rumah Prabowo Subianto yang berlokasi di Jalan Kartanegara 4 Kemayoran Baru, Jakarta Selatan.
Akankah dukungan-dukungan seperti ini atas perintah Pak Jokowi? Ya, karena pada hakikatnya ya si Joman ini adalah relawan Pak Jokowi begitu kan. Mungkin kita melihat Pak Ganjar hari ini tidak punya tiket untuk maju di Pilpres itu ya pada hakikatnya dia akan membeberkan diri atau menarik dukungan kepada Pak Ganjar. Tapi rekam jejak itu pasti ketahuan. Bahkan ini ditertawakan oleh Denny Siregar begitu kan. Karena apa? Karena dianggap sebagai kutu loncat sana loncat sini begitu kan. Seolah-olah apa yang dicari? Iya, kalau memang bagaimana kalau Prabowo dengan Pak Ganjar maju lagi begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Dulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan begitu kan. Begitu logika kita begitu. Tapi ya si Noel ini rekam jejaknya kan ketahuan siapa yang dulu mendukungnya begitu. Bahkan dikabarkan pertemuan antara Prabowo dan Noel dilakukan pada 16 WIB ya ketika dikonfirmasi ke Dhanil Ansar Simanjuntak yang merupakan juru bicara Prabowo. Dia membenarkan mengenai adanya pertemuan Prabowo dengan Noel itu. Iya betul, Prabowo Subianto diagendakan bertemu dengan Ketua Umum Joman di Kartanegara ya kata Dhanil dan dikonfirmasi oleh FIFA melalui pesan singkatnya. Bahkan dia mengatakan namun ya Dhanil tidak menjelaskan secara rinci mengenai yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Diprediksi pertemuan itu akan membahas mengenai dukungan Joman kepada Prabowo yang telah dideklarasikan oleh Noel dan pengurus Joman lainnya di PBB Joman Rabu 15 Februari 2023. Inilah menunjukkan bahwa dukungan-dukungan seperti ini kepada si Prabowo ya menunjukkan bahwa sebenarnya tidak konsisten apa yang selama dukung begitu kan. Pak Ganjar tidak berani mengatakan saya siap menjadi presiden karena dia adalah anggota partai dari PDIP sendiri begitu kan. Kemarin sudah kena teguran dari partai PDIP. Tapi perlu diingat di sini agak menarik ya. Kenapa kemarin itu si Joman itu adalah bersilaturahmi ke Partai Nasdem begitu. Ada apa? Jangan-jangan ini ditolak begitu. Lalu kemudian lompat ke Prabowo atau seperti itu begitu. Wallahu alam. Tetapi dari muncul narasi ini banyak yang muncul spekulasi dari masyarakat bahwa kenapa kok menyambangi Partai Nasdem begitu kan? Ya kemarin. Kenapa kok sekarang mendukung Prabowo? Ada apa begitu kan? Ya jelang kemarin karena dia bertemu dengan Ali kalau nggak salah di Partai Nasdem. Lalu kemudian kok tiba-tibanya besoknya ya dia mendeklarasikan dengan mendukung Pak Prabowo. Ada apa? Itu yang menarik begitu kan. Jadi mungkin ada kalkulasi yang memang harus kita pikirkan untuk mengusung salah satu calon presiden begitu kan. Ini kalau memang dia butuh gagasan, Anies Baswedan justru gagasannya luar biasa begitu. Sebagaimana diketahui setelah membubarkan relawan Ganjar, Jokowi Mania atau Joman langsung berpaling dari dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di 2024. Ada alasan Joman yang lebih mendukung Prabowo. Demikian disampaikan Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer alias Noel di kantornya kawasan Panglima Polim 87 ya Jakarta Selatan. Bahkan dalam kutipan ini kalau menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh si Joman ini kan karena memang relawan-relawan Pak Jokowi ya, tentu akan tidak mungkin dia mendukung Anies Baswedan karena apa? Pasti dia akan mendukung kepada Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Karena dua-duanya inilah yang kemudian di-endorse bagi mereka begitu. Bahkan ini ada beberapa prinsip yang menjadi alasan sekaligus melatar belakangi Joman memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di 2024-2029. Menurut dia Prabowo adalah sosok yang bernyali. Kata Noel, Indonesia butuh seorang pemimpin atau presiden yang memiliki keberanian dalam bersikap dan berani menghadapi resiko. Lalu yang kedua, menurutnya Prabowo punya gagasan besar untuk Indonesia maju dan sejahtera. Dia mengklaim Indonesia ke depan butuh pemimpin seperti Prabowo. Wow, sangat luar biasa ternyata. Ya, itulah politik kita begitu kan. Dan bahkan ya kemudian alasan ketiga ia menyebut Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang loyal dan totalitas dalam mengawal agenda pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Selanjutnya pertimbangan keempat ya Prabowo dianggap bisa bekerja dan integritas serta mengedepankan kepentingannya.
Bahkan kami melihat Pak Prabowo Subianto adalah seorang yang loyal dan totalitas sehingga apa yang dilakukannya ya menuai hasil yang maksimal. Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki loyalitas dan totalitas dalam berpikir dan bekerja untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara Indonesia, ujarnya. Tapi perlu diingat, inilah dukungannya kepada Pak Prabowo begitu kan. Tetapi perlu diingat ada suatu hal yang menarik di sini begitu. Kenapa Pak Prabowo bukan Anies Baswedan? Katanya ya butuh gagasan yang baik. Itulah yang harus kita nilai ya, masyarakat menilai sendiri seperti apa mereka, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.